Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining, asli Beijing, Tiongkok. Nining lagi mendarat ya, baru mendarat di kota Nanning, ibu kota Guangxi, satu provinsi di tetangganya provinsi Guangdong. Tapi kalau Guangxi, dia nama lengkapnya adalah Daerah Otonom Anis Zhuang Guangxi. Dia namanya panjang karena dia namanya bukan provinsi Guangxi, melainkan Daerah Otonom Anis Zhuang Guangxi. Di Tiongkok ada 5 provinsi, dia namanya seperti ini, daerah otonom, tapi tingkatnya provinsi. Kenapa? Karena di 5 provinsi ini dia ada suku minoritasnya, jumlahnya lebih besar, relatif lebih besar. Misalnya kalau di Guangxi ada suku Zhuang. Teman-teman, ini adalah Bandara Wushu Internasional di Guangxi. Nah, ngomong-ngomong mengenai daerah otonom ya, kenapa mereka bisa otonom? Karena mereka punya suku minoritas. Minoritas artinya adalah jumlahnya relatif lebih kecil daripada suku Han. Kalau di Tiongkok mayoritasnya suku Han. Nining sendiri adalah suku Han. Tapi masih ada 55 suku yang lain. Jumlahnya lebih kecil, jadi namanya suku minoritas Xiaoshu Minzu. Dan pemerintah pusat Tiongkok mengizinkan 5 daerah otonom ini. Mereka punya kebijakannya sendiri untuk mengelolaannya, mengurus urusannya diri sendiri, untuk sukunya sendiri. Nah, jadi ini ada agak istimewa, daerah otonom itu maksudnya. Di Guangxi yang paling banyak suku minoritasnya adalah Zhuangzu. Selain itu masih ada 11 jenis suku yang lain, termasuk suku Han, yang dari nenek moyangnya sudah hidup di sini. Selain itu masih ada 44 jenis suku yang lain yang pindah ke sini. Jadi totalnya 56. Wah, saya sangat menantikan ya perjalanan saya di Guangxi karena pasti sangat menarik. Budayanya beraneka ragam. Kali ini tim kami besar sekali, teman-teman. Di depannya masih ada, dan juga ada yang datang dari provinsi lain bergabung dalam delegasi kami. Karena ini sebagai seorang vlogger, YouTuber, diundang ke dalam satu delegasi yang besar. Kami akan mengunjunginya Guangxi bersama-sama. Nah, hari ini sangat istimewa, teman-teman. Hari ini tanggal 13 April tahun 2025. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-75 penggalangan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia. Nah, kebetulan hari ini saya terbang ya dari Beijing ke Guangxi. Nah, kota ini namanya kota Nanning, adalah ibu kota provinsi Guangxi. Nah, Nanning saya pernah kunjungi sini sekitar hampir 20 tahun yang lalu. Kali ini mungkin kali ketiga. Guangxi adalah satu tempatnya, khususnya kota Nanning adalah satu kotanya yang dia punya kaitan paling erat, khususnya kaitan perdagangan dengan ASEAN, termasuk Indonesia, karena Guangxi dia bertetangga dengan negara Vietnam. Nah, dia punya garis batasnya dengan Vietnam cukup panjang, dan kami mungkin ya ada rencananya akan ke perbatasannya untuk lihat-lihat. Nah, Guangxi sangat istimewa. Di sini setiap tahun akan diadakan Expo Tiongkok ASEAN, ya, KEXPO, teman-teman. Ini adalah tim kami ya, teman-teman. Banyak orang, ada temannya dari negara yang lain, misalnya yang dari Turki, dari Iran, dari India.
akan langsung nyedirnya ke hotel di pusat kota Nanning. Ning artinya sama dengan Nining. Ning sama. Teman-teman, di Nanning sudah saya langsung merasa memasuki musim panas. Waktu di Beijing rasanya masih musim semi. Nah, karena di Nanning adalah di daerah subtropis. Musim cuacanya adalah musim muson subtropis. Tapi kalau di Beijing adalah hangat. Jadi di Beijing relatif lebih dingin, lebih utara. Bisa kelihatan di sini tumbuhannya sudah beda ya dengan yang di Guangzhou, dengan yang di Beijing. Wah, terlalu gembira. Lagi ngomong apa ya? Wah, teman-teman, di sini lagi dibangun satu bangunan lagi. Kayaknya adalah satu terminal yang baru. Saya tebak ya. Ini adalah yang dulu Terminal 2, ini Terminal 2. 20 tahun yang lalu saya keluar dari Terminal 1. Nah, sekarang sudah diperluas terus. Teman-teman, daerah otonom Manis Zhuang Guangxi, dia luasnya provinsi ini totalnya sekitar 237,6 ribu kilometer persegi, dan dia punya garis pantai. Garis pantainya karena di arah selatannya ada satu teluk Beipu, namanya Beipuan. Jadi makanya dia punya garis pantainya cukup panjang dan share satu teluk dengan beberapa provinsi lain, misalnya Guangdong, dan juga ada negara yang lain, misalnya Vietnam. Dan teluk itu airnya langsung nyambung ke laut. Nah, makanya di Guangxi ada pelabuhan yang cukup unggul. Nah, dan cuacanya bagus. Wilayah laut yang dikelola oleh Provinsi Guangxi sekitar 7.000 km persegi, teman-teman. Dan populasinya di seluruh daerah otonom ini terdapat sekitar, menurut data statistik tahun lalu, sekitar 50 juta orang. Nah, cukup banyak, dan di antaranya ada 31% adalah suku Zhuang, Zhuangzhu, suku Zhuang, dan 62% pasti adalah suku Han. Sudah memasuki pusat kota. 是不是在南宁堵车吗？ 指的是哪一条路？这条路吗？就是整个南宁市。南宁市也堵啊。会堵啊？堵。 Saya merasa sekarang kota Nanning sudah beda banget dengan 20 tahun yang lalu pasti. Tapi bedanya mana, teman-teman? Dulu waktu saya kesini, kesannya adalah banyak yang bersepeda motor. Waktu itu sepeda listriknya masih belum banyak. Banyakan yang pakai motor. Dan sekarang kebanyakannya adalah bawa mobil. Bawa mobil, kemudian yang pakai sepeda listrik itu lebih banyak. Ada motor juga. Itu adalah bedanya. Dan karena kendaraannya semakin banyak, jadi jalannya menjadi semakin lebar. Dan selain itu, saya tadi sudah nanya kepada Pak Sopir. Dia bilang tiap hari kalau pada rush hour pagi sampai sorenya, pagi dan sorenya agak macet juga. Nah, dulu kalau di Nanning tidak ada masalah ini. Dan sekarang di kota Nanning sudah dibangun 5 atau 6, ya dia bilangnya sudah lupa, 5 atau 6 subway, ya kereta api di bawah tanah. Nah, jadi lalu lintasnya semakin modern dan semakin gampang. Bandi Jombo ini. Udah nyampe di hotel kita, teman-teman. Ini adalah Red Forest Hotel Honglin Daji.
Jiudian. Di sini sudah termasuk di pusat kota Nanning. Kami dari bandara ke sini sekitar 40 menit lebih. Wah, di sini suasananya mirip dengan Indonesia karena ada pohon yang seperti ini. Pohon ini apa ya? Kelapa? Atau ham? Wah. Kita masuk. Wow, lobbynya besar. Saya rasa di sini sangat mirip dengan di Indonesia. Langsung ada rasa wangi. Wangi manis. Oke, udah dapat kunci saya. Coba lihat lobbynya. Nanti besok pagi makan sarapan di sana, lantai 2. Nah, sekarang kami pulang ke kamar. Cari kamar saya. Wow, lantai 9. Wow. Wah. Besar ya. Oh, koper saya. Wah, ini ranjang ini besar banget. Bisa 4 orang. Wah, besar banget. Kayaknya 2 ranjang dinyambungkan menjadi 1. Iya. Betul. Wow. Coba lihat di luarnya. Sebelah sana satu jalan dan di sana ada satu gunung. Di atas bukit. Bukitnya ada tulisannya Kaspo. Wow. Coba kita lihat. Oh, di sini ada DV dan minibar. Minibar di sini. Ada botol air nggak? Oh, di meja ada air aqua dan wow. Harganya di gambar ini sekitar 500 yuan per malam. Dan kalau kami banyak orang ya, barangkali ada diskon lagi. Teman-teman, dari jendelanya di kamar saya melihat keluar di kanan ada satu bukit. Dan saya sekarang sudah turun. Bisa melihat ke lebih jauh. Di sebelah sana masih ada bukit yang lebih tinggi lagi daripada tadi. Nah, di seluruh kota Guangxi, dia geografinya adalah banyak pegunungan. Pegunungan yang ini hanya bukit saja, tetapi di tempat yang lebih jauh, karena ini adalah kota Nanning, adalah metropolitan, adalah kota. Nah, di pinggirnya, di luarnya masih ada banyak pegunungan. Karena di sini geografinya begini, lahannya relatif lebih sedikit daripada pegunungan. Nah, jadi untuk berkembang ekonominya pada zaman dulu sangat susah. Nah, karena lalu lintasnya kurang gampang. Tapi sekarang, sudah sampai zaman sekarang. Tiongkok adalah titik disebut sebagai apa? Monsternya infrastruktur. Nah, jadi makanya membangun banyak jalan, kereta api cepat, dan juga ada banyak lalu lintas yang lainnya untuk menghubungi dari pedalaman pegunungan dengan dunia luar, dengan laut, ya, pandai laut. Nah, jadi di Nanning dia geografinya begini, banyak pegunungan. Nah, banyak etnis atau suku minoritas, mereka juga tinggal di pegunungan. Itu adalah keadaannya, teman-teman. Di Tiongkok, wilayah Tiongkok bedanya kalau kita melihat adalah umumnya adalah di bagian barat sangat tinggi karena ada mountain yang cukup tinggi. Nah, dan semakin timur, semakin ke pantai laut timur, semakin rendah. Jadi banyak air mengalir dari yang tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, di Guangxi juga. Di Guangxi bagian baratnya lebih tinggi dan ke semakin tenggara semakin
rendah. Makanya juga ada sungainya mengalir dari di Guangxi. Dan di kota Nanning paling utama adalah Sungai Yongjiang. Mudah-mudahan dalam perjalanan ke depan kami bisa melihat Sungai Yongjiang. Dan juga kalau pada umumnya di Guangxi sungainya termasuk aliran Sungai Zhujiang atau Sungai Mutiara. Itu adalah keadaannya umum, teman-teman. Saya sangat menantikan dalam perjalanan ke depan kami bisa melihat secara umum bagaimana kebudayaannya, alamnya Guangxi. Nah, sekarang Nining makan malam bersama teman-teman di hotel. Halo teman-teman, sekarang saya bersama seorang teman. Kami mau jalan-jalan di Nanning menuju ke night market cari makanan lagi. Sebenarnya saya sudah kenyang, tapi mau coba lagi. Ini pemandangannya malam. Coba lihat, di sini ada satu bangunan yang terang. Ini bentuknya seperti sebuah bunga. Ini apa? Mungkin Anda tahu. Ini adalah tempatnya pameran Expo Expo Tiongkok ASEAN. Ini adalah hotel kami, Red Forest Hotel Minzu Dadao. Naik taksi cepat, dekat sekali. Ya. 师傅，您是本地人吗？我不是，您是哪儿？我福建的。福建过来，您是打工还是在这边成家了？我成家了。哦，那您觉得这边跟福建哪儿好呀？差别大吗？不大吧？反正差别，反正这边消费便宜是吧？这边打车我看也不贵哦。但是气候差不多哈。气候差不多。您来南宁多少年了？我19年了。哇，那也6年了。青秀区是最贵的。对。那边就万象城啊，万象城也在这里。这多少钱一平啊？1万多、2万多都有。哦，那如果郊区一点或者其他区呢？郊区5、6千都有啊。哦，4、5千的也有啊，也能找得到。那差距也不大呀，差5千就差1倍嘛。反正这边南宁房价说贵也贵不到哪里去，除了个别的楼盘会贵。其他的都差不多。可以在这里吗？可以，我们这是很随意的 vlog。Sudah sampai di night market, namanya Langxi. Bukan yang paling terkenal, tapi ini lebih dekat dari hotel kami. Nggak usah harus cobain yang paling terkenal itu ya. Yang melihat yang biasa-biasa lebih benar. 不知道它这条路有多长？长，我查了那个。来打个招呼。Hello， 我的朋友，小叔。这是粉儿啊，这个是粉儿，老友粉儿。你想吃啥？螺蛳粉。哦，螺蛳粉。Teman-teman, ini adalah namanya 螺蛳粉。螺蛳adalah seafood. Ini dagingnya yang dibikin menjadi topping untuk bihun. Dan harus dimasukin dengan sejenis repung asam yang bau. Itu paling barulah yang asli. Oh, seafood garam. 哇，是海鲜的这是。这菠萝蜜是本地的吗？海南的。海南的哦。咱们本地不长菠萝蜜吧？长啊。也长啊。没。谢谢。啊。第一次吃。Teman-teman, ini adalah kali pertama saya makan ini.
pernah saya lihat tapi tidak pernah coba. Oke, lumayan bagus. Manis. Ini dari provinsi Hainan. Dan sampingnya yang menjual durian dan semangka. 那种没有榴莲，对，一个星期左右。过1个星期，还在限进口是吗？没有，有一说进口，现在的榴莲是店面还不行呢。啊，在外面卖还没到季节呢。还没啊，下个星期下个月的榴莲就好。这个椰子是咱们本地的吗？不是海南的。海南的。对。那边是泰国的。嗯。哦。哇！哇！你们一晚上得炒多少份啊？一晚上炒300-400份，现在。300-400。多晚上。您炒了多少年了？去年刚开始炒，也就10几岁吧。今年20。哇，好。Oyster， 要不要这个？一人不要转了哈，要2个，要辣椒就好了。Super besar, 10-88 yuan. Kalau yang kecil 16-20 yuan. 哦，你看这个双子的冰箱贴。啊，好的。这就是熟练的东西。你扫我是吧？对。Beli 2 magnet kulkas, terus jalan-jalan. 哎，小叔，你们他们不是都在那儿呢？Ketemu dengan teman. 哎，哇，这好像土耳其的，这土耳其语叫什么对，那 kebab 啊 ？Kebab， kebab， 我只知道 kebab， 是鸡肉是吧？哇哦，好土耳其啊！哇，虾饼。Udang ini dari Kota Beihai di Teluk Beibuan. 中午块，中8块。哦。他们有听过那个我觉得南方的夜市就是好，关键首先人家有夜。Wow, saya sangat suka night market di selatan, di wilayah selatan. Karena kalau di utara ada night marketnya harus lihat musimnya gimana. Nah, sekarang misalnya sekarang April kalau di Beijing tidak cocok ada night market karena malamnya masih dingin, hanya beberapa derajat Celcius saja. Tapi kalau di sini sudah 20. Lihat. 哇，虾爬子，大的，哈哈哈哈，小了，10 yuan， 你应该买10 tusuk。确实漂亮。Bagus。苦瓜，这是哈密瓜是吧？对，那哈密瓜好吃。你看芒果，这个是脆甜，2个你都可以买一点。啊。他们门口就卖，我们买过。把这吃完扔了。10块。便宜，咱买这么多才10块钱。对啊，他们这物价好低啊。这加的都是什么料啊？对，然后都往哪儿扔啊？盐这些。哦。没有辣椒。所以这个应该是甜味的还是咸？你要现在尝一下吗？我想先做个心理准备。尝一尝。是甜的吗？你尝一下就知道了。让我形容也不能怎么。阿巴拉萨尼亚，好吃吗？挺特别的。好吃，有点辣。还有辣椒是吧？这是辣椒啊，好神奇呀！
好好吃。你尝一个。好好吃！哎，菠萝来了。臭豆腐不是湖南的吗？自己做的，我们南宁的自己做的。南宁自己的臭豆腐。哎呀，人手工艺。哇，有白的，有黑的。对，有白的，有黑的。有黑，这是我们自己做的，后面染色越来染了就变成黑的了。Ah. Ini tahu bau di Guangxi lain dengan yang di tempat lain. Ini adalah jambu. Ya rasanya aneh sebenarnya karena dicampur dengan beberapa rempah-rempah. Agak sedikit pedas, sedikit asam, tapi menarik juga karena rasanya unik. Unik. Wow. Teman-teman, emang banyak sekali. Dan saya rasa di pasar ini semua standnya meskipun kecil, tetapi bersih semua, bersih. 这个叫什么？五色糯米饭。哦。Teman Iran, dia juga tertarik dengan nasi itu. Wah. Ini unagi. Ini bakpao datar terbuat dari daging sapi. Di sini ada orang antri, lagi nunggu apa? Kayaknya kalau tulisannya adalah bahannya bebek. Bisnisnya bagus. Teman-teman, di sebelah kanan adalah satu pasar sayur. Kalau siang harinya mereka di dalam, malamnya mereka sudah di luar. Di sini ada yang buah-buahan di subtropis atau tropis, misalnya dragon fruit, dan juga ada yang dari utara. Ada misalnya ini, pear, ada apple. Provinsi Guangxi dia terkenal dengan ada berbagai jenis buah-buahan. Jadi sangat kaya sekali. Kalau ke sini katanya kerajaan buah-buahan. Manggis. Karena di Guangxi tidak hanya sendiri ada buah-buahan, dan juga di sini adalah pelabuhan. Jadi ada banyak yang importan dan juga bisa ekspor banyak. 没吃过。这是粉儿吗？它有冰的还是要冰的还是常温？冰的好吃还是常温好吃？那我就放一点行，一点点冰的。好6块哈。快感，真便宜啊！好，拍个，你先拍，拍完了我再。哇，hanya 6 yuan， hanya 6 yuan， 6 yuan， 我已经学会了。看，汉家才是吗？汉家。对，哎，你好厉害啊！hanya 6 yuan，
汉年 N 南年，呀，你从下往上咬，挺好吃的，甜的。对吧？歇 Manis，安娜，歇一歇，歇一歇，绝了！主要拍你，主要拍你。有冰还不错。你觉得这夜市怎么样？好啊，好玩啊，是啊。有什么特点？我觉得不是那种旅游景点的感觉，就是确实是当地人吃的，对，当地人会来吃的，有点像台湾那边的夜市的感觉。对。Debunya juga adalah hasil pertanian yang terkenal di Guangxi, Lumbia, Vietnam。您是越南人吗？还是？我是越南的。您是越南人哦。您卖这个多久了？我做了很久了。那很久了。中文说的好好。谢谢啊。这个是什么？好可爱！关键京馅烤包子，我的天，这不是。Wow. Di sini berkumpul banyak makanan kecil dari berbagai daerah di Tiongkok. Yang ini nang dari Xinjiang. 这边没有。你在这儿干了多久了？十几天啊？十几天。十几天啊？十几天？我以为十几年呢。挺。从哪儿来的呀？从喀什的。你从喀什？喀什哦。Dia adalah penjual, dia bukan bos. Dia katanya dia baru kerja di sini belasan hari saja. Dan dia dari Kashgar, Xinjiang. 这只有10元的大粉。我的天哪！啊，不是，我看到这个是您的，贵了一点。这是您的。我不要，我不要。那您是经常吃这个吗？是经常。第一次啊？好吃吗？好吃的呀，哪个？啊！我买的这个美元一块。您敢吃这个啊？哦，这个纸的。您敢吃这个吗？这个您敢吃吗？也敢吃啊？手都怕，生的我就怕。好。Di sini ada jepit. Waktu kita pesan pakai ini namanya mie. Ini dibungkus. Ini ditambah sedikit. Ini tidak mau bawang, tidak mau kacang. Ini tidak pedas. Jadi berarti waktu kita pesan, kita dikasih satu piring. Dan kalau di piringnya dijepit ada permintaan seperti ini, bosnya akan lihat, oh tidak mau pedas, oh tidak mau bawang itu kayaknya. Pinter ya. Oke teman-teman, saya sudah jalan di sini seputaran hampir 1,5 jam. Sekarang sudah jam 9 malam. Kami mau pulang. Nah sekarang sudah di pintunya masuk. Di jalan ini ya, di ujung sini dan ujung sana, kedua-duanya bisa masuk. Saya sangat suka night market ini karena berbagai jenis pilihannya dan tidak ada yang ulang dan semuanya bersih dan harganya murah sekali. Oke, demikian vlog hari ini, laporan saya di kota Nanning, daerah otonom administrasi Guangxi di Tiongkok Barat ya. Sekarang mau naik taksi pulang. Besok ada acara yang lebih menarik. Ayo ikut!